Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini berkat limpahan taufik dari Allah, kita bisa kembali lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dan masih dalam pembahasan surat Al-Humazah. Baru kita baca tafsir ayat pertama dan yang kedua tentang penjelasan diantaranya perbedaan antara humazah dan lumazah, yang saat itu kita jelaskan bahwa humazah itu adalah perbuatan merendahkan manusia dengan gerakan atau bahasa tubuh, dan lumazah itu adalah perbuatan merendahkan manusia dengan ucapan. Dan ayat yang kedua tentang celaan bagi orang-orang yang tujuan utama di dunia adalah sekedar untuk menimbun atau mengumpulkan harta, namun tidak diinfakkan dan tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu yang memicu, mendorong seseorang untuk merendahkan orang lain, karena selalu membanding-bandingkan hartanya dengan harta orang lain. Sedangkan tentunya seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang Allah karuniakan harta dan Allah karuniakan ilmu, seperti yang kita sebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang diberi harta dan diberi ilmu, pada tingkatan yang paling utama, orang itu akan menggunakan hartanya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah dan menyambung silaturahmi. Berikutnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabu annama lahu akhladah. Orang yang mengumpulkan harta itu menyangka kalau hartanya bisa menjadikan hidupnya itu kekal. Itu makna dari ayat atau firman Allah, yahsabu anna malahu akhladah. Orang itu mengira anna malahu, bahwa hartanya, akhladahu, bisa menjadikannya orang yang kekal. Berkata Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, yahsabu bijahlihi anna malahu akhladahu fid dunya, falidhalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi alladhi yadhunnu annahu yunammi umurahu. Jadi orang itu yang digambarkan senang mengumpulkan harta tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, mengira karena kebodohan dia, dia kira bahwa hartanya itu bisa menjadikannya kekal untuk hidup di dunia. Oleh karena itu, kadduhu wa sa'yuhu, jadi hidupnya itu jerih payahnya dan semua usahanya
fokus perhatiannya kulluhu fitan miyati malihi. Pokoknya tujuannya itu bagaimana mengembangkan hartanya. Ya, nggak ada fokus dan tujuan kecuali masalah mengembangkan harta untuk ditimbun. Ya. Karena dia menyangka dengan hartanya banyak itu dia bisa hidup lama. Ya. Alladzi yadhunnu annahu yunammi umurahu, yang dia sangka dengan mengembangkan hartanya, maka hartanya itu pun nanti akan memperpanjang usianya. Ya, dia sangka dengan banyak harta itu segala sesuatu bisa dia nikmati. Ya. Dia menyangka dengan banyak harta dia tidak akan menderita, karena dia lihat di antara orang-orang yang lebih cepat ajalnya mungkin adalah orang yang miskin, kelaparan. Ya, dengan kelaparan dia bisa cepat meninggal dunia. Menurut perkiraannya, orang yang lebih cepat meninggal ketika dia sakit, tidak punya biaya, sehingga tidak bisa hidup lebih lama, bisa mati karena penyakitnya. Itu pandangan orang-orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang memahami bahwa yang namanya harta dengan usia itu tidak ada sangkut pautnya. Ya. Antara harta dengan usia tidak ada sangkut pautnya. Ya. Banyaknya harta tidak selamanya berbanding lurus dengan panjangnya usia. Juga sedikitnya harta tidak selamanya berbanding lurus dengan pendeknya usia. Ya, kita saksikan ya, yang berbanding terbalik juga tidak sedikit. Ya, yang berbanding terbalik tidak sedikit. Bahkan subhanallah, tidak sedikit di antara yang Allah panjangkan usianya itu bukan orang-orang yang berharta, tapi mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang justru, ya kalau mungkin kita ungkapkan ya, merelakan hidupnya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, panjang usia karena menjaga agama Allah, maka Allah pun menjaga orang tersebut. Ya, makanya kalau kita lihat para qari di sini maksudnya adalah para penghafal Al-Quran, yang mereka menjaga Al-Quran itu betul-betul dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara orang-orang yang diberi usia panjang oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka penjaga kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka usia-usia sampai 90 tahunan ke atas, ya, bahkan mencapai 100 tahun bagi para qari itu luar biasa. Bahkan hari ini ya, mushaf yang kita nikmati sekarang, ya, mushaf yang kita nikmati sekarang ini tulisan, ini kan tulisan tangan, ya, ini tulisan tangan aslinya, bukan tulisan komputer, ya. Mushaf yang tercetak-cetak itu, yang cetakan Timur Tengah tanpa ada terjemahnya, itu aslinya tulisan tangan. Makanya jamaah perhatikan, antara cetakan-cetakan Al-Quran dari beberapa edisi itu bisa mengalami perubahan letak ayat, ya, bisa mengalami perubahan letak ayat. Ya, saya karena kalau mau murojaah itu biasanya perhatikan mushafnya dulu.
Kira-kira mushaf yang saya jadikan sarana untuk murojaah itu sama enggak letak ayatnya dengan mushaf yang dulu saya gunakan untuk menghafal? Karena itu punya pengaruh ya. Ada beberapa tempat yang saya tahu itu punya perbedaan. Mungkin di akhir juz 6 saya lihat letaknya sama atau beda. Kenapa bisa mengalami perbedaan letak? Ya karena penulis Al-Quran itu ya, penulis Al-Quran itu habis nulis lagi dia. Nulis lagi. Nah, yang kita nikmati ya, itu tulisan dari seorang yang bernama Utsman Toha. Utsman Toha masih hidup orangnya. Masih hidup. Utsman Toha masih hidup. Saat ini usianya sudah melebihi, ya mungkin belum begitu tua kalau kayak kita, usianya melebihi 70 tahun ya. Tapi masih nulis. Dan dia sudah menyelesaikan nulis Al-Quran sebanyak 7 kali dengan berbagai macam riwayatnya. Berbagai macam riwayat qiraah Al-Quran ya, berarti otomatis beliau hafal ya. Beliau hafal gitu. Ditulis tangan dengan lembaran yang besar gitu. Usianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia 70 tahun, masih penglihatannya bagus, tulisannya masih bagusnya, subhanallah ya, indahnya masya Allah ya. Ini tulisan tangan hasil karya bisa kita lihat bersama. Itu bukan tulisan komputer mushaf kita, itu tulisan tangan, begitu rapinya, luar biasa ya. Dan beliau sampaikan biasanya penulis Al-Quran itu kalau sudah melewati usia 70 tahun itu sudah nggak berani nulis biasanya. Kenapa? Takut salah ya. Beliau masih nulis ya. Beliau masih nulis terus, ditulis lagi, udah selesai nulis lagi dari awal ya. Karena ingin berkhidmah kepada kitab Allah. Salah satu bentuk khidmahnya itu nulis. Beliau bukan orang Saudi ya, tapi beliau saat ini menjadi penduduk ataupun warga Saudi karena diberikan kehormatan untuk bisa berkhidmah menulis mushaf. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan diberikan kehormatan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ya. Sebuah muhadarah saya simak ya tentang kehormatan Al-Quran itu, dan inilah salah satu juga yang menjadikan para penjaga Al-Quran itu usianya juga dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masalah Al-Quran semuanya pasti punya kehormatan tersendiri. Malaikat yang diutus untuk ngirim Al-Quran, malaikat Jibril alaihissalam, itu adalah malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat. Yang menerima Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW itu pimpinannya para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Malam diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan Lailatul Qadar, itu malam yang sangat dimuliakan, bahkan lebih baik ibadahnya jika dibandingkan dengan 1000 bulan ya. Pokoknya kalau yang semua berkaitan dengan Quran itu ya, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya orang yang hafal Al-Quran pun akan lebih dikedepankan untuk menjadi seorang imam ya. Ya. Salah satu cerita unik tentang Al-Quran yang menjadi keberkahan hidup ya. Salah satu imam Masjidil Haram pada hari ini, imamnya kan ada 6 ya. Yang biasa kita kenal ya mungkin dari dulu Syekh Abdurrahman Sudais, itu memang sudah lama, yang saat ini menjadi istilahnya direktur utama untuk pengurusan Masjidil Haram ya. Presiden untuk mengurusi Masjidil Haram ya Syekh Abdurrahman Sudais ya.
Mungkin yang diantara kita kenal Syekh Su'ud Asy-Syuraim, ya. Yang terbaru, yang terakhir dilantik untuk menjadi imam Masjidil Haram di antara 6 yang ada, salah satunya namanya Syekh Dr. Yasir Ad-Dawsari. Yasir Ad-Dawsari. Beliau itu aslinya siswa akademi militer. Beliau aslinya siswa akademi militer yang kalau lulus dari situ langsung punya pangkat perwira. Ya kalau kita kan akmil, akpol, keluar perwira pertama lah. Ya. Di tengah-tengah kuliahnya beliau keluar kuliah. Ya. Alasannya apa? Beliau mengatakan, saya kuliah di sini, hafalan Quran saya sedikit demi sedikit hilang, nggak bisa murojaah. Maka dia keluar hanya ingin bisa murojaah Al-Qur'annya. Mungkin bagi banyak orang itu bukan alasan yang realistis. Ya, mundur keluar kuliah untuk jadi calon perwira hanya kepengen untuk murojaah Quran. Bagi banyak orang, apa nggak ada cara lain selain keluar kuliah? Ya. Udah enak-enak, bahkan masuknya pun pasti sudah seleksi ketat, ya, orang-orang pilihan, ya, calon hidup nyaman. Tapi beliau pilih, saya berhenti kuliah untuk bisa murojaah Al-Quran. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, beliau sembari kuliah tapi banting setir, ya, yang tadinya kuliah militer kemudian kuliah agama di sebuah universitas sampai lulus S3 doktor di bidang syariah, ya, dan spesialisasi beliau itu ilmu fikih sebetulnya, dan berhasil memurojaah Al-Qur'annya, ditunjuk menjadi seorang imam di sebuah masjid, sampai kemudian ditunjuk menjadi imam. Awalnya menjadi imam sholat tarawih saja di Masjidil Haram, sampai ternyata setelah itu dinaikkan pangkatnya lagi setelah imam tarawih menjadi imam rawatib. Teman-temannya yang dulu, ya, memandang itu sebuah alasan yang tidak realistis, ya, kayaknya nggak pas teman gitu, keluar kok cuma alasannya kepengen murojaah Quran, apa yang nggak bisa kuliah sambil murojaah Quran gitu. Ketika lihat sosok Yasir Ad-Dawsari menjadi imam Masjidil Haram, sebagian mereka mengatakan sadaqallah, Allahu yasduqhu, ya. Ketika seseorang itu jujur, niatnya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia ngomong saya mau keluar karena ingin murojaah Quran, jujur betul memang niatnya kepengen murojaah Quran, dia nggak kepengen hafalannya hilang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun balas kejujurannya, nggak tanggung-tanggung. Jadi imam umat langsung di depan Ka'bah, ya. Itu salah satu keberkahan yang Allah turunkan kepada siapapun yang punya perhatian kepada Al-Quran, ya. Itu salah satu yang menjadi faktor keberkahan usia seseorang, ya. Tentunya ilmu syar'i secara umum itu juga menjadi sebab berkahnya usia, tapi Al-Quran punya porsinya tersendiri, ya. Jelas di antara semua kitab yang ada, Al-Quran itu paling mulia pasti, ya. Makanya siapapun yang punya perhatian kepada ilmu agama tidak akan melewatkan perhatian kepada Al-Quran, ya. Baik tilawahnya, membacanya, ya, maksudnya cara membacanya maupun pemahamannya terhadap isi Al-Quran. Kemudian disebutkan walam yadri annal bukhla yaqsiful a'mara wa yuharribud diyara wa annal birra yazidu fil umur.
Orang tadi yang mengumpulkan harta, dia tidak tahu bahwa sebetulnya kebakhilan itulah yang pada akhirnya memutus usia. Ya, maksudnya mengurangi berkahnya usia. Ya, bakhil itulah yang pada akhirnya memutus berkahnya usia. Wa yukharribud diyar, dan menghancurkan banyak negeri. Ya, telah menghancurkan banyak negeri disebabkan karena kebakhilan. Banyak orang yang nggak bayar zakat, negerinya nggak akan makmur. Ya. Makanya negeri yang zakatnya betul-betul diperhatikan untuk ditarik, ya, jangankan untuk membiayai siswa dalam negerinya, untuk membiayai siswa dari luar negerinya pun bisa makmur negerinya. Ya. Zakatnya ditarik, betul. Zakat itu memang harusnya ditarik, bukan menunggu kesadaran orang untuk membayar zakat. Itulah kenapa untuk zakat ada yang namanya amil. Ya, ada yang namanya amil, orang yang dipekerjakan oleh pemerintah, tugasnya untuk narik zakat. Dan amil itu punya jatah besar dari zakat itu. Ya. Karena memang pekerjaannya fokus untuk narik zakat, dan dia nggak menerima gaji dulu ya. Yang namanya amil itu nggak menerima gaji dari pemerintah, dari ulil amri tidak. Makanya sumber penghasilan dia ya dari zakat itu. Yang dia tarik, dia nggak punya penghasilan, waktunya habis untuk menarik zakat, maka dia mendapatkan hak dari zakat itu. Dia bisa hidup setahun dengan jatah zakat yang bisa dia dapatkan. Ya. Dan zakat itu pun ya, sebetulnya kalau dibagikan ya, di antara asnaf penerima zakat itu kan fakir, miskin, ya kan? Oke lah, dua itu yang umum, ya, fakir dan miskin yang umum. Berapa sih sebetulnya yang layak diterima oleh seorang yang fakir dan miskin dari jatah zakatnya? Ya. Yang selayaknya diterima oleh seorang fakir dan miskin, fakir atau miskin, dari zakat yang dibagikan itu adalah jumlah yang cukup untuk dia hidup selama 1 tahun nggak ngemis. Ya. Itu aslinya. Sekarang kalau ada orang mengajukan ke lembaga zakat dengan surat keterangan miskin, berapa dia dapat? Buat sebulan aja mungkin nggak cukup. Ya. Karena memang masalah zakat ini subhanallah ya, kalau mengandalkan kesadaran, susah satu negeri itu untuk sadar bayar zakat bagi kaum musliminnya. Ya. Makanya namanya kebakhilan itu memang banyak menghancurkan negeri, jadi nggak makmur. Ya. Akhirnya ya yang banyak utangnya. Ya, yang banyak utangnya, bukan zakat yang dipikirkan, banyak utangnya. Ya. Nanti udah narik pajak, pajaknya kemana nggak tahu juga. Ya. Zakat 2,5% dari setiap orang yang wajib zakat. Ya. Banyak akan terkumpul itu. Ya. Akan terkumpul banyak. Sekolah pun insya Allah bisa gratis. Ya. Dengan zakat yang ditarik. Orang sakit ya, untuk ke rumah sakit kayaknya nggak perlu ada BPJS kayaknya. Kalaupun zakat itu ditarik betul, dan tidak hanya zakat, sebetulnya Baitul Mal itu tidak hanya ngurusi masalah zakat. Banyak masalah harta itu diurus oleh Baitul Mal. Ya, sehingga harta yang terkumpul cukup untuk menghidupi sebuah negeri. Ya, cukup untuk menghidupi sebuah negeri. Qala wa annal birra yazidu fil umur, dan sungguhnya ya, amalan kebajikan itulah yang pada akhirnya menambah usia. Ya, tentu menambah atau bertambah dan berkurangnya usia itu sudah sesuai dengan
catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla layumbadanna ay layutrahanna fil hutamah. Maka sekali-kali tidak seperti yang mereka sangka kalau hartanya itu bisa menambah usia. Layumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka yang disebut dengan nama hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu al-hutamah? Ya. Ta'zimullah wa tahwilun li sya'niha. Pertanyaan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan bahwa perkara neraka itu besar, ya. Ta'zimullah. Jadi untuk membesarkan masalah neraka, wa tahwilun li sya'niha, untuk semakin menjadikan neraka itu menakutkan, ya. Maka Allah bertanya, wa ma adraka mal hutamah. Tahu enggak neraka itu kayak apa? Itu ibarat kalau kita ungkapkan, orang bertanya tapi untuk menjadikan perkara itu besar, ya. Bukan berarti bertanya karena enggak tahu, ya. Allah bertanya sudah pasti tahu, ya. Tapi ibarat orang nanya kepada orang lain, kamu tahu enggak masalah ini? Yang nanya sebenarnya tahu, cuma saking pentingnya masalah itu dia pastikan dengan bertanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun bertanya untuk tujuan seperti itu. Summa fassaraha biqaulihi. Kemudian Allah menafsirkannya langsung dengan firman-Nya, narullahil muqadah, yaitu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinyalakan, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia-manusia dan bebatuan. Allati min syiddatiha tattali'u 'alal af'idah, yang dengan sangat panasnya itu menembus sampai ke hati. Ai tanfudhu minal ajsadi ilal qulub, ya, masuk mulai dari jasadnya sampai kepada hatinya. Itu panasnya api neraka. Wa ma'a hadhil hararati al-balighati hum mahbusuna fiha, dan dengan panas yang seperti ini mereka terkurung di dalamnya, nggak bisa kemana-mana udah, ya. Mau lari nggak bisa, mending kalau kebakaran bisa lari, ini udah dalam api nggak bisa kemana-mana. Faqad ayisu minal khuruji minha, mereka sungguh berputus asa untuk keluar dari neraka itu. Dan salah satu makna kenapa disebut hutamah itu asal katanya dari 3 huruf, ha, to, dan mim, yang kalau dalam kata kerjanya hatama yahtimu, itu maknanya menghancurkan, ya. Maka kenapa neraka itu salah satu namanya adalah al-hutamah? Karena neraka itu memang sifatnya menghancurkan, ya. Menghancurkan sampai habis, ya. Tinggal nanti bagi yang tidak beriman maka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihabisi lagi. Qala wa lihada qala innaha 'alaihim muqsadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaha, sesungguhnya neraka itu, alaihim, atas mereka, muqsadah. Muqsadah di sini maknanya ay mughlaqah, tertutup, ya. Sudah enggak ada pintu keluar dari neraka lagi. Fi amadim min khalfil abwabi mumaddadatin li alla yakhruju minha. Di sebuah tiang, ya, dari balik pintu-pintu itu mumaddadah, ya, dibentangkan supaya tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Jadi kalau ini gambarannya, di balik pintu ada tiang-tiang yang menghalangi terbukanya pintu. Ini gambaran yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Adapun kalau kita rujuk ke terjemahan,
kesan ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang di neraka itu diikat di sebuah tiang supaya mereka tidak bisa keluar. Ya. Ada sedikit perbedaan gambaran antara penerjemahan dengan yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan seperti ini dimaklumi, ya, dimaklumi. Karena itu perkara yang gaib, terkadang memberikan penafsiran beberapa gambaran selama gambaran-gambaran itu bukan sesuatu yang saling bertentangan atau bersifat kontradiktif, ya maka semuanya masih ada kemungkinan untuk terjadi. Ya, masih ada kemungkinan untuk terjadi. Sama seperti ketika kita bahas tafsirnya surat Al-Lahab, ya, ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya istrinya Abu Lahab ada tali dari sabut. Terus maknanya atau afwan, ayat yang berbunyi wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Itu kan menimbulkan beberapa penafsiran, ya. Ada yang mengatakan bahwa kayu bakar itu maksudnya dulu ketika di dunia istrinya Abu Lahab itu ganggu Nabi alaihi salatu wassalam dengan meletakkan kayu-kayu bakar berduri di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian punya penafsiran bahwa maknanya istrinya Abu Lahab bawa kayu bakar itu dia yang nanti menghantarkan kayu bakar untuk jadi bahan bakar suaminya di neraka. Dan dua penafsiran itu bukan penafsiran yang bertabrakan. Jadi kalau toh diterima semuanya nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Itu disebutkan ya dalam masalah ilmu tentang usul tafsir, ya. Selama penafsiran dari ulama terdahulu itu tidak menimbulkan kontradiksi, ya, maka masih memungkinkan untuk diterima semuanya. Yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini bahwa di balik pintu-pintu neraka itu ada tiang yang terbentang sehingga nggak bisa terbuka pintunya, terhalang oleh tiang tersebut. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ini mengutip dari ayat yang lain. Setiap kali orang-orang ingin keluar dari neraka itu, mereka akan dikembalikan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika wa nas'aluhul afwa wal afiyah. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut dan kami memohon ampunan dan keselamatan. Ini kurang lebih penjelasan dari surat Al-Humazah secara ringkas yang memberikan peringatan tentang orang-orang yang fokus tujuan hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta. Kenapa seperti itu? Karena dia menyangka hartanya itu memanjangkan usia, namun justru menjadikan dirinya itu sombong, merendahkan orang lain. Dan di sisi lain, itulah yang sebetulnya mengurangi keberkahan usia seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang sudah disampaikan pekan lalu bahwa ada 4 golongan manusia, di antara 4 itu ya setidaknya jangan sampai masuk golongan yang ketiga dan keempat, ya. Kalaupun bisa masuk golongan pertama, alhamdulillah, dikasih harta dan dikasih ilmu, ya. Jadi banyak amalan soleh yang bisa dikerjakan dengan hartanya. Atau seminimalnya orang yang kedua, ya, orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta, tapi niatnya jujur untuk beramal soleh, maka pahalanya pun bisa sama dengan orang yang pertama. Celakanya kalau masuk orang yang ketiga atau keempat, ya, baik orang yang dikasih harta dan nggak dikasih ilmu, atau nggak ada harta dan nggak ada ilmu sama sekali, ya, maka 2 golongan itu yang terancam mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiranya bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan keberkahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.